Kita apapun siapapun perseorangan maupun partai, kita harus bersikap adil, tidak ada perbedaan. Melakukan verifikasi pengambilan surat pemberitahuan pemungutan suara, memastikan melaporkan nama anggota PPS, membantu PPK dalam proses menyusun, menyampaikan laporan, mengumumkan hasil penghitungan suara. Baik, wewenang PPS dalam menjalankan tugas, PPS memiliki beberapa wewenang. Hal ini disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 8 tahun 2022. Adapun wewenang yang sebagai berikut: membentuk KPPS, mengangkat pantarlih. Nah, berhubung saat ini kita belum bisa atau belum tahu kapan jadwal pembentukan pantarlih, karena kami masih dari KPU belum ada menyampaikan jadwalnya kapan. Tapi pada saat ini masih dalam bentuk permintaan TPS. Kalau sudah permintaan TPS itu sudah deal atau sudah ditetapkan, barulah nanti jadwal pembentukan pantarlih akan dilaksanakan. Kira-kira pantarlih nanti itu per TPS ada berapa Bapak dan Ibu? Ada berapa? Satu orang. Enggak 3 kali TPS ya? Kira-kira 3 kah 1 Bu? Pantarlih kira-kira 1 atau 3 Bu? 3. Ini dijebak dengan pertanyaan bingung-bingung nih terpuntal. Ya, silakan Mbak. Kemarin itu kan misalnya di kami ada 3 TPS. Nah, jadi wacana itu kan terjadi perundingan, Pak. Kalau terjadi perundingan, apakah hanya menggunakan acuan TPS yang ada, Pak? Misalnya yang 3 kemarin ini jadi 2, apakah 2 pantarlih? Atau karena kan otomatis seandainya pantarlih ditunjuk bukan wilayahnya, belum tentu tahu Pak. Misalnya Bilang itu kan udah 4 RT. Nah di Bilang ini kan udah 4 RT Pak. Kemarin setelah kita tunjuk kira-kira orang yang memang tahu, jadi memang diciptakan menjadi 3. Nah sekarang kalaunya hanya TPS 2, apakah cuma 2? Otomatis kerjanya kan lebih bertambah, tingkat beban yang ditampung gitu Pak. Dan saya tanya kembali, kira-kira tuh pantarlih itu 1 TPS berapa? Saya tanya dulu, 1 TPS pantarlihnya ada berapa? Ini ada yang 2, ada yang 1, ada yang diam. Hah? Satu TPS, ntar saya pertegas lagi. 1 TPS itu pantarlih petugasnya ada berapa? 2. Ada 1. Jadi kalau yang namanya permintaan TPS, kalau TPS-nya ada 2, berarti pantarlihnya ada berapa? Ada 2. Entah itu penggabungan, entah itu tidak. Kalau masing-masing TPS-nya ada 3, pantarlihnya ada 3. Entah itu menguasai lapangan atau tidak, itu adalah kewenangan Bapak dan Ibu sebagai TPS. Pilih orang-orang yang kira-kira bisa bekerja di lapangan. Jangan bekerja di atas meja. Karena yang namanya bekerja pasti juga di atas meja, tetapi harus turun lapangan. Yang tahu seluk-beluk di lapangan itu siapa? Itulah kewenangan Bapak dan Ibu nanti. Jangan asal memilih petugas pantarlih. Jangan karena dia keluarga, jangan dia karena sahabat atau yang lainnya, tapi benar pilih-pilih orang-orang yang mempunyai
kemampuan menguasai lapangan. Karena itu adalah perampingan Bapak dan Ibu. Dan satu TPS itu 600. Makanya acuan kemarin itu pemikiran itu. Jadi untuk Kecamatan Kapuas ini itu sudah kami otak-atik, ternyata mendapatkan 29. Itu pun masih diprotes karena belum memenuhi 40% dari DPT yang ada. Ya Bu ya. Itu juga masih harus diturunkan. Tapi saya sebagai ketua beserta ketua Datinnya adalah Bu Ira, kami tetap memaksakan tetap 29. Karena kalau kami mengikuti 40%, itu paling tidak TPS Kecamatan Kapuas ini cuma 20 TPS. Kalau sesuai dengan 40% tadi. Makanya kami kenapa harus 29? Kami tetap mempertahankan misalkan daerah 3 itu nanti pasti akan dipres kembali. Karena daerah DPT-nya kan cuma 600 sekian. Ya kan? 600 sekian. Sedangkan satu TPS adalah 600. Nah, itulah yang menjadi beban tanggung jawab Bapak dan Ibu nanti di lapangan. Pasti banyak komplain ataupun masukan dari masyarakat. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu sebagai PPS itu harus bisa menjelaskan terkait permasalahan kenapa TPS-nya bisa sedikit. Itu adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu. Harus bisa menjelaskan. Jangan nanti nimpaknya ke PPK, tanya aja PPK, jangan. Karena itu tugas pemerintahan adalah tugas Bapak dan Ibu PPS. Ya. Memang benar sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat tidak mau tahu yang itu peraturan perundang-undangan. Ya, itu tidak mau tahu. Yang pasti saya memilih dekat PPS. Karena saat ini pemerintahan tidak melihat jarak tempuh. Karena di pertahanan ini kita juga tidak bisa berargumen, Pak ini terlalu jauh untuk PPS. Ibu kita kemarin itu kira-kira di Kecamatan Kapuas Hilir ada enggak orang yang mencoblos berjarak 1 kilo lebih? Ada enggak? Yang ada cuma Sungai Asam dengan Batangkung. Cuma itu aja. Satu kilo jarak tempuh dari TPS ke tempat warga. Ada? Bangunin ada? Etik apa? Ya. Ya. Itulah Bapak dan Ibu, itulah tantangan kita. Nanti pasti banyak protesnya nanti. Apalagi ketua RT yang tidak tahu menahu terkait dengan permintaan TPS. Tahu-tahu TPS-nya timbul berubah sedikit. Itu pasti yang banyak protes nanti. Orang RT yang tidak tahu menahu, jujur ayo uang dulu. Ya, berwek. Itu pasti protes tuh nanti. Nah, terkait hal tersebut, Bapak dan Ibu, sekiranya Bapak Ibu nanti bisa memberitahu ke masyarakat, itulah keadaan saat ini. Kami hendak mempertahankan TPS sampai seperti tahun 2020 rasa tidak mungkin, karena kami juga terbentur dengan aturan yang sudah disampaikan KPU. Selanjutnya menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. Ini yang kemarin yang jadi pertanyaan kami di wawancara. Banyak
petugas-petugas PPS yang legend-legendnya pun juga masih lupa. Kemarin pemilu 2024 kita kilas balik, itu adalah ada DPTB. Ada yang bilang daftar pemilih tambahan baru, padahal itu legend-legendnya. Ada yang bilang apalah, sebanyak DPTB itu daftar pemilih tambahan, tidak ada baru, tapi tambahan. Dan ada juga yang jawab, bagaimana sih kok bisa dikatakan DPTB? Apa syarat mutlak pertama? Masih bingung. Padahal syarat mutlak pertama itu adalah terdaftar dalam DPT. Baru dia bisa menggunakan hak pilih DPTB, dia harus pindah memilih. Kalau pindah domisili, sudah pasti dia masuk ke apa? Apa enggak? Nah, ini ada yang DPK, ada yang ke DPT. Contohnya gini Pak Daud, Bapak masuk ke DPT, ternyata Bapak di DPT Sepasa masuk ke DPT, habis itu Bapak mau pindah domisili. Bapak mau pindah domisili. Bapak mau ke Banjar, berarti Bapak mengurus surat pindah. Berarti dicapil harus pindah berkas, berarti dicabut. Otomatis Bapak terdaftar di mana Pak? DPT Banjarmasin. Tetapi dimasukkan apa? Daftar apa Pak? Daftar? Iya. Iya apa? Daftar apa itu? Iya. Karena tidak mungkin dia masuk ke DPT. Karena kemarin itu tidak ada lagi memasukkan, menambahkan DPT. Berarti dia menggunakan hak pilih menggunakan KTP. Tetapi dengan domisili alamat setempat. Itu kemarin pertanyaannya cuma itu aja. Ada aja yang nganu. Oke, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Kewajibannya membantu KPU melakukan pemuteran. Ini tadi sudah kita bahas. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, menjaga mengamankan keutuhan kotak, meneruskan kotak. Ini kewajiban Bapak dan Ibu, nggak usah kita bahas, mungkin tahu aja, nanti baca-baca aja. Kita lanjutnya, ini perut sudah. Kewajiban BPS berdasarkan pasal ini membantu menyampaikan, ini tetap sama tadi, hampir sama, menindaklanjuti. Nah, ini yang harus ditekankan Bapak dan Ibu, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu, kelurahan atau desa, atau disebut apa tadi? PKD. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu, karena itu adalah stakeholder, yaitu bukan beda aja. Kita dengan Panwas beda instansi saja. Apa Pak? Institusi, betul. Cuman kita sama-sama menjadi penyelenggara. Kira-kira penyelenggara itu siapa saja sih? Kalau Bapak mereviewur, siapa saja yang disebut penyelenggara? Ada berapa? Oke. Baik Bapak dan Ibu, yang namanya penyelenggara itu sudah jelas Bapak dan Ibu. Bukan cuma KPU aja Bapak dan Ibu. Bawaslu itu juga itu sebagai penyelenggara sama. Cuma Bawaslu itu sebagai penyelenggara sebagai pengawasan. Kita adalah sebagai pelaksana.
aja bedanya. Baik Bapak dan Ibu, nah terkait ini nanti Bapak dan Ibu, apapun masukan temuan yang dilakukan oleh PKD, mohon Bapak dan Ibu segera ditindaklanjuti dan jangan pelit-pelit yang namanya dengan data. Kenapa saya bilang pelit? Begini Bapak dan Ibu, semasa PKD itu menjalankan tugasnya di lapangan dan mencari data, mengcross-check data, itu membandingkan data, intinya dia tidak meminta by name, by address. Tetapi kalau membandingkan silahkan Bapak dan Ibu, karena tugas PKD adalah mengawasi. Sebenarnya mengawasi tahapan. Kalau tahapan itu sudah dilaksanakan sudah. Sebenarnya membandingkan itu tidak perlu membandingkan. Tetapi buat PKD adalah pengawasan. Tahapan untuk pemetaan ini benar-benar dijalankan tidak. Sebenarnya itu aja tugasnya. Habis itu nanti perekrutan Pantarlih dijalankan sesuai prosedur atau tidak. Sebenarnya Panwas PKD itu cuma itu aja yang harus diawasi. Tidak perlu dia minta data segala macam sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya yang namanya kerjasama, kita satu penyelenggara tapi beda pengawasan dengan pelaksana, tetap dia koordinasi. Tetapi kalau memang nanti ada sekiranya yang hal-hal yang krusial, itu koordinasi langsung dengan PPK. Karena saya tahu ada sebagian PKD itu yang ngeyel, jujur ayu minta data gini-gini. Padahal sebenarnya PKD itu tugasnya adalah pengawas di kelurahan. Dia harus mencari data. Benar nggak di cross check di datanya? Benar nggak sudah ditempel ini, kan seperti itu sebenarnya. Tapi yang jelas kita tetap harus apa? Berkoordinasi. Jangan seolah-olah kalau Panwas dan PKD itu musuh kita, bukan. Karena sukses atau tidaknya itu adalah dari pengawasan dari Panwas maupun PKD. Syukur-syukur kita tidak ada temuan. Baik Bapak dan Ibu, membantu PPK menyelenggarakan pemilu kecuali dalam hal penghitungan suara, melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh KPU, Kabupaten Kota, PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kewajiban lain. Lanjut, tugas dan wewenang ketua, anggota PPS. Ketua dan anggota PPS memiliki sedikit perbedaan tugas, wewenang dan kewajiban. Hal ini disebut dalam pasal 21 dan 22 PKPU nomor 8 tahun 2022. Adapun tugas wewenang kewajiban keduanya yang disebut berikut. Tugas wewenang dan kewajiban ketua. Ketua adalah memimpin rapat pleno, mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS, menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, menyerahkan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta pemilu atau pemilih di tingkat kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain. Mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK, mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggara pemilu atau pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota. Itu adalah tugas dan wewenang ketua. Sekarang tugas dan kewajiban anggota, yaitu membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu, ketua maupun anggota, jangan sampai nanti muncul lagi isu-isu yang tidak enak di telinga kami. Kalau masih di telinga kami sih tidak jadi masalah, kami bisa menyelesaikan. Yang takutnya nanti muncul didengar oleh dari Bawaslu, Bawascam, apalagi nanti sampai ke KPU. Karena hal tersebut ada yang pernah terjadi, padahal itu bukan apa-apa, terkait pembagian. Paham lah? Jangan sampai hal tersebut itu mencuat. Itu adalah internal Bapak dan Ibu. Jadi tolong nanti apa yang ada hal-hal seperti itu dibijakilah bagaimana. Karena di situ adalah ada ketua. Dibijaki bagaimana caranya supaya tidak timbul permasalahannya.
Melaksanakan tugas, memberikan pendapat, saran dan ketua tugas sebagai bahan pertimbangan. Jangan mentang-mentang jadi ketua, yang memberikan saran anggota nanti mencak dia. Narik gawe muka, usahi gua, enak. Yang jelas apa saran anggota itu kita tampung. Kalau memang itu memang bagus dan sarannya itu tidak bisa diterima, tetapi saran semuanya itu bagus, tetapi tidak ada satupun saran yang bisa diambil, berarti jalan terakhir adalah voting atau suara terbanyak. Itu adalah jalan terakhir sudah. Dan kalau sudah jalan terakhir voting atau mengambil suara banyak, keputusan itu semua yang tidak suka dengan keputusan itu harus dijalankan. Itulah keputusan bersama. Selanjutnya memberikan pendapat dan saran. Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Anggota PPS bertanggung jawab pada ketua PPS. Jika ketua PPS berhalangan, maka tugas dilaksanakan oleh salah satu anggota PPS sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalkan kata Bapak dan Ibu PPS anggota pada waktu ada rapat menghadiri di pleno, misalkan di pleno atau kegiatan apa, Bapak dan Ibu ketua itu berhalangan hadir. Tapi berhalangan hadir bukannya dia ada, karena dia takut suruh tampil di depan, takut akhirnya minta izin. Jangan sampai terjadi. Misalkan itu terjadi, Bapak dan Ibu yang sakit itu salah satu PPS anggotanya adalah sebagai ketua pelaksana, ditunjuk siapa. Tapi kami yakin ini Bapak dan Ibu percaya bahwa hal-hal tersebut sudah bisa dibijakin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, masa kerja PPS ini sudah disebutkan tadi di petikan yang dibacakan oleh Pak Salihin. Itu masa jabatannya 26 Mei hingga 27 Januari 2025. Hal ini diatur dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 475 tahun 2024. Setelah menjalankan tugasnya, PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Namun jika dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang, maka masa kerja PPS ditambah dibubarkan 2 bulan setelah penghitungan selesai. Ini bisa terjadi Bapak dan Ibu. Bukan cuma di Pilpres maupun bisa terjadi semasih itu tidak ada temuan di tingkat TPS. Misalkan itu nanti di tingkat TPS 1 Kelurahan Dahiram misalkan, itu ada temuan, berarti yang memang kalau memang harus ulang itu adalah khusus TPS 1 tersebut. Berarti PPS ketiga-tiganya ada penambahan jangka waktu ditambah itu. Tapi kita doakan aja mudah-mudahan tidak ada untuk pilkada bupati maupun gubernur itu pemilihan ulang. Sekretariat panitia pemungutan suara. Ini Bapak dan Ibu. Tugas Bapak dan Ibu saat ini yaitu berkoordinasi dengan lurah maupun kepala desa terkait dengan sekretariat. Jadi Ibu Bapak PPS berkoordinasi dulu dengan kepala desa maupun lurah. Siapa kira-kira yang bisa diajak bekerja sama untuk mendukung pekerjaan Bapak dan Ibu PPS. Bukan mengajak sekretariat yang bisa menguasai PPS, tidak. Paham kan Bapak dan Ibu? Karena ada isu-isu, ada yang sekretariat hendak menguasai yang namanya PPS. Padahal sekretariat itu adalah apa? Iya, membantu dan mendukung semua fasilitas PPS. Sekretariatlah yang harus apa Bu? Harus menyediakan. Sebenarnya sekretariat itu tugasnya sangat berat Bapak dan Ibu. Bukan cuma dia tanda tangan ambil uang, bikin selaporan, tidak.
Sebenarnya kalau memang itu benar-benar dijalankan, sekretariat itu adalah memfasilitasi apa-apa tugas dari PPS. Mau pleno, sekretariat menyiapkan berita acara segala berita proyeknya. Sebenarnya itu tugas dan tugasnya sekretariat. Kita ini sebenarnya anggap aja kita ini komisioner. Bapak dan Ibu adalah komisioner di tingkat kelurahan ataupun desa. Bapak Ibu sebenarnya tinggal mengucap saja sebenarnya dengan sekretariat. Besok kami rapat, tolong siapkan daftar hadir, tolong siapkan snacknya atau yang lainnya. Kita sebenarnya tinggal duduk diam aja. Materi siapkan, sebenarnya seperti itu. Tapi yang namanya kita satu kesatuan, kita tahu sekretariat itu banyak sibuknya. Banyak sibuknya dan banyak menyibukkan. Kan memang itu kenyataannya. Ya kan? Kita tidak menutupi. Dan ada sebagian yang memang benar-benar tidak tahu pekerjaannya. Kalau masalah pembagian ribet, paling pertama ribet. Itu hal-hal itulah Bapak dan Ibu jangan sampai terjadi. Saya yakin Bapak dan Ibu nanti koordinasi dengan kepala desa maupun lurah itu bisa memilih rekan kerja sekretariat itu yang benar-benar bisa diajak kerjasama di dalam kebaikan atau di dalam memfasilitasi tugas-tugas Bapak dan Ibu sebagai PPS. Nah Bapak dan Ibu, karena 7 hari setelah pelantikan Bapak dan Ibu harus mengusulkan nama-nama sekretariat PPS sejak hari ini sampai 7 hari sejak pelantikan. Itu harus cepat diusulkan siapa-siapa nama-nama sekretariat. Karena nanti yang mau SK-kan adalah kepala desa maupun lurah. Kalau sampean Bapak dan Ibu tidak kerjasama baik, Ibu mengusulkan siapa-siapa, terai, takkan gitu mau SK-kan. Aku tidak tulang. Saya tidak mau SK-kan beban tiadanya. Nasib ya lagi. Karena sekretariatnya pada tawa beban dia mengambil duit operasionalnya. Operasional tetap ada di rekening operasional ada, tapi tidak akan bisa terambil. Oke Bapak dan Ibu, ini tadi untuk sekretariatnya. Ini 2 orang staf sekretaris PPS yang berasal dari aparatur sipil negara atau ASN atau non ASN. Jadi atau bisa dari PNS, rasa tidak mungkin kalau di desa itu ada ASN. Kecuali tahun 2013 yang Sekdes itu diangkat ASN. Iya Bu ya? Iya, asik Bu nih. Asik, lagi asik. Nah, itu bisa non ASN. Bekerja di lingkungan kantor kelurahan desa yang disebut dengan nama lain. Diusahakan orang tersebut adalah orang yang bekerja di desa maupun di kelurahan. Kenapa kami bilang seperti itu? Kalau diambil dari luar dari desa maupun kelurahan, ya kalau nanti lurahnya mau menerima atau kepala desa mau menerima. Kalau tidak, sedangkan Bapak dan Ibu bertempat tinggal minjam fasilitas desa maupun kelurahan. Itu harus dipahami Bapak dan Ibu. Memang Bapak dan Ibu tinggi posisinya, tapi setinggi-tingginya Bapak Ibu masih penumpang gitu. Sama seperti kami. Kita sama-sama saja 11-12. Oke, sekitar PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan atau desa ini. Pembentukan sekretariat PPS dilakukan secara pengangkatan. PPS terhitung sejak pengambilan sumpah nih 7 hari setelah pengambilan sumpah. Persyaratan calon sekretaris dan staf sekretariat PPS. Ini persyaratannya. Itu saya baca Bu ya. Suara saya lagi serak nih. Kalau bisa sudah aja. Ya. Nanti kita share saja Bapak dan Ibu yang jelas intinya
kami menyampaikan apa yang harus disampaikan atau amanah dari KPU harus kami sampaikan. Kita jalankan sesuai dengan prosedural, tetapi paling tidaknya Bapak dan Ibu nanti di rumah sambil mengingat-ingat, mereview kembali apa sih tugas-tugasnya nanti. Ini keterangan kelengkapan melengkapi. Ini nanti kami share di grup apa-apa aja yang harus diperlukan. Yang jelas kuncinya adalah di apa Bapak dan Ibu? Surat kesehatan itu mutlak wajib, tidak boleh tidak. Dan itu di surat kesehatan harus tertera kadar gula, kolesterol. Itu harus. Selain dokumen, ini yang dimaksud fotokopi, melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai petugas sipil negara atau lainnya. Kalau honor sebagai perangkat desa, dia harus menyatakan apa? SK sebagai honor di perangkat desa. Lanjut, seluruh dokumen diserahkan KPU satu rangkap, diserahkan KPU Kabupaten Kota satu rangkap, saya sebagai arsip PPS. PPK tidak perlu. Yang aslinya disampaikan ke KPU melalui kami. Yang satu arsipnya untuk PPS, untuk Bapak dan Ibu. Mekanisme bentukannya nih, PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 nama calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 nama calon staf sekretariat PPS. Kami kemarin ada koordinasi Bapak dan Ibu dengan Pak Gagah bagian SDM dan hukum terkait dengan sekretariat. Itu paling tidak 4 ada pengusulan. Cuman keempat-empatnya itu yang harus memenuhi surat tadi cuma 3 aja. Atau kalau perlu, kalau memang tidak 4 ya 3 aja sudah. Nggak usah terlalu ribet. Nanti kalau yang keempatnya disuruh dia tidak mau, sudah mengeluarkan biaya lagi, saya sebagai cadangan kan. Lebih baik 3 aja. Yang kira-kira memang sudah pilihan Bapak dan Ibu dan lurah maupun kepala desa. Kepala desa, lurah pun tidak ada melarang untuk menjadi sekretaris, karena itu kewenangan buahnya. Yang penting setuju tidak PPS Bapak dan Ibu. Kalau tidak setuju itu bisa, tergantung PPS bertiga. Kalau tidak setuju paling voting nanti. Perangkat desa kelurahan memilih lurahnya, membuat yang bertiga aja memilih. Lain itu dia sudah kalah. Siapa Bapak dan Ibu? Oke. KPU menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Lurah, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 sekretaris PPS, 2 staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU. Ya kan? Usulan itu kami kemarin juga sama, ya Bu Wiraya, Bu Waria. Mana masalahnya? Ya, kita kemarin itu tes wawancara maupun tes tertulis. Kalau tes tertulis tidak ada usulan. Itu adalah hasil jerih payah Bapak dan Ibu untuk menjawab soal. Kalau wawancara kemarin Bapak dan Ibu, itulah usulan dari kami. Paham kan? Usulan kami itu. Tapi semua adalah keputusan dari KPU. Sama juga seperti Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mengusulkan sekretariat, pas ditolak KPU nanti tahu itu lain orangnya ajarnya. Ditolaknya walaupun itu lurah tidak harus bisa. Lurah pun bisa ditolak sama KPU karena itu kewenangan KPU. Kita cuma mengusulkan. KPU Kabupaten Kota menetapkan sekretaris dan staf sekretariat berdasarkan putusan lurah,
kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dengan dasar penulisan sebagai sekretaris dan staf. Menetapkan sekretaris staf sekretaris dilakukan KPU bisa dengan penandatangan fakta integritas. Nih, terkait sekretaris saya anggap Bapak dan Ibu sudah paham nanti. Yang jelas hari ini sampai 7 hari nanti cepat berkoordinasi dengan BPS dengan kepala desa maupun lurah. Ini Bapak dan Ibu, DP4 masih berjalan proses sinkronisasi. Ini sumber data lain dari instansi lembaga. Ini data hasil sinkronisasi. Ini permintaan BPS. Ini saat ini yang kita lakukan permintaan DPS. Inilah permintaan DPS. KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT, pemilu terakhir dan atau sumber data lain. KPU Kabupaten menyusun formulir model A daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600. Paling banyak 600. Tidak boleh lebih dari 600. Kalau tahun 2020 wilayah 800 rasanya ya. 800 ke 500. 500 ya. Kalau sekarang 600. Tidak menggabungkan desa, kelurahan atau sebutan kata lain. Tidak boleh menggabungkan TPS 1 misalkan di Bakungin itu berdekatan dengan TPS 1 di Sengasam. Itu tidak boleh digabungkan karena lain desa maupun lain ke kelurahan. Itu maksudnya. Tidak boleh menggabungkan TPS antar desa lain. Kemudian pemilihan ke TPS, kemudian pemilih ke TPS. Nah, ini sebenarnya sebagai masalah kita sebenarnya. Kemudian orang untuk menggunakan hak pilih menuju ke TPS. Padahal RT yang paling 8 sana itu jaraknya kurang lebih tidak sampai 1 kilo lah, paling 700. Tapi pada waktu kemarin dekat dengan TPS-nya, tapi karena pemetaan jaraknya lebih jauh lagi. Mau tidak mau, itulah yang terjadi saat ini. Selanjutnya tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kemarin TPS, permintaan TPS yang 4 desa Bu ya, 4 desa Bakungin, Sakabatu, Sengasam dengan Empatu. Itu kami PPK yakin bahwa itu tidak ada perpisahan dalam satu keluarga di dalam TPS. Kami yakin karena Bapak dan Ibu BPS lah kemarin yang bekerja. Sebelum dilantik, sebelum tahu siapa Bapak dan Ibu yang 4 desa itu sudah bekerja. Kita hapus dulu sama 4 desa tadi itu. Hapus dulu. Karena suatu kebanggaan, kepercayaan. Kenapa? Ya memang orang ketiga itu aja. Ada banyak. Oke Bapak dan Ibu. Nah, pada waktu nanti permintaan Bapak dan Ibu itu yang terjadi nanti yang 4 desa tadi itu, Balimba, Sepasa, Mambulau, Daya. Nanti data turun, jangan nanti menyalahkan kami. Nah, tetapi kalau memang itu tidak benar, Bapak dan Ibu cross-check dan dirubah. Karena kami juga kemarin bingung mau pemilihan di salah satu, nanti tanggapannya, wah aku ini yakin dipilih ini sama ketua ya, padahal kami. Makanya dari itu kami menghindari hal-hal tersebut Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus mengerti. Nah, nanti jangan sampai, kenapa Bapak dan Ibu ketua ya? Karena itu kami tidak berani Bapak dan Ibu. Saya tahu orang-orangnya yang tahu informasi itu tahu. Kenapa hanya Pak Kumin ini tidak? Kami kendari, bisa pada terpilih tidak? Jangan ada prasangka seperti itu. Tapi itu ya sudahlah. Yang penting hari ini Bapak dan Ibu harus bangga karena Bapak dan Ibu adalah terpilih sebagai terbaik dari yang terbaik.
Orang yang tidak terpilih itu juga baik Bapak dan Ibu, tapi Bapak Ibu lebih baik terpilih dari yang terbaik. Siap Bapak dan Ibu? Siap menjalankan tugas dengan risiko apapun? Benar. Iya, mantap itu buat. Aspek geografis keempat. Ini kita menjadi aspek geografi Bapak dan Ibu. Kalau memang itu tidak memungkinkan dan bisa Bapak dan Ibu bisa mempertahankan TPS tersebut, lebih bagus. Tapi kalau tidak ada argumen yang bagus dan tidak bisa mempertahankan itu dengan alasan apapun, apalagi jalan tempuhnya cuma 500, lebih baik digabungkan daripada Bapak dan Ibu terlalu banyak nanti pengulangan untuk pemetaan. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut saja Bapak dan Ibu. Ini alur waktu kerja pemetaan TPS 19 sampai 30 Mei. Ini pemetaan TPS masih berlangsung. Karena kemarin sudah bukan disetujui lah, tapi dicoba dimasukkan di Desidalih sama Bapak Martani. Punya kita sudah diterima yaitu 29. Mambula itu menjadi 6 TPS, Kempatung 3 TPS, Dairang 2 TPS, Barimba 3 TPS. Hilang. Sebenarnya sayang Bapak dan Ibu, karena semakin banyak TPS adalah membuka peluang tenaga kerja sebenarnya. Tapi ya Pak boleh buat lah, memang aturan seperti itu mau tidak mau kita. Padahal orang-orang kita, bukan orang-orang kita sih, orang-orang yang penyelenggaranya yang bisa dipercaya itu sebenarnya banyak di tingkat-tingkat TPS. Apalagi ya bekerja penuh waktu tuh di TPS, karena ujung tombak kita adalah di TPS Bapak dan Ibu. Baik dan buruknya itu adalah data. Jangan sampai nanti yang Bapak sampaikan di awal tadi, perikutan pantaran itu benar-benar cari orang yang memang benar-benar paham. 20 Mei 2004 masih jadi. Ya, ini sebentar. Ini sisa sedikit Bapak dan Ibu. Saya paham, Bapak-bapak dan Ibu ini saya paham. Perut saya juga paham. Oke Bapak dan Ibu, itu tadi 20 Mei. Apa ya 20 Mei tadi ya? Habis itu 20 Mei tadi apa? Jum Mei. Ya, itu Jum meeting kami kemarin lakukan dengan KPU. Semua kecamatan se-Kabupaten Kapuas kami Jum meeting kemarin terkait dengan pemetaan TPS. Batas akhir katalog yaitu kemarin yang dimasukkan ke kita belum ya katalognya belum ya. Nah, ini Bintek Sidalih tanggal 3 sampai tanggal 7 itu rencana Bintek Sidalih. Berarti antara di atas tanggal 37 itu pasti ada perekrutan Pankali. Kan sekarang masih bulan Mei ini. Ya, bulan Mei, sebentar lagi bulan Juni. Berarti antara itu nanti perekrutannya. Selanjutnya desa kemarin TPS 45 juga bersebelahan dinding. Ya Pak ya? Ya. Cukup dimengerti? Ada yang lain? Cukup? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.
kami dari PPK beserta rekan-rekan anggota mohon maaf, nanti kita break makan dulu karena ada harus kita tampilkan DP4. Bagaimana prosesnya nanti itu harus dipahami Bapak dan Ibu karena itu pekerjaan Bapak dan Ibu. Mungkin hanya itu, kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.